Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amirullah dari kelas Lek Pagi BJM 6A. Saya akan menjelaskan mata kuliah pengairan pasang surut lahan sawah berpengairan non-teknis. Lahan sawah berpengairan teknis terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan setengah teknis. Lahan sawah berpengairan sederhana non-PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan PU. Menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang irigasi. Lahan sawah berpengairan teknis. Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi di mana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Lahan tidak berpengairan. Lahan sawah tidak berpengairan yang diusahakan terdiri atas 1. Lahan sawah tanda hujan adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan atau tidak mempunyai sistem pengairan. 2. Lahan sawah pasang surut adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 3. Lahan polder adalah lahan sawah yang ada pada delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh sungai tersebut. 4. Lahan lebak adalah lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak atau bukan pasang surut. 5. Lahan rawa adalah lahan yang biasanya ditanami padi dan pengairannya berasal dari rembahan. Irigasi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, irigasi juga biasanya dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi dengan mode seperti ini di Indonesia biasanya disebut menyiram. Sebagaimana telah diungkapkan, dalam dunia modern ini sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan irigasi dan ini sudah berlangsung sejak Mesir kuno. Jenis-jenis irigasi. Irigasi permukaan. Irigasi permukaan adalah pengaliran air di atas permukaan dengan ketinggian air sekitar 10-15 cm di atas permukaan tanah. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas free intake. Kemudian air irigasi dialihkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Di sini dikenal saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan air ini dilakukan dengan pintu air. Prosesnya adalah gravitasi. Tanah yang tinggi akan mendapat air lebih dulu. Saluran primer, sistem irigasi Bendung Bila, Sindereng Gampang, Sulawesi Selatan. Pintu air yang berfungsi membagi saluran primer menjadi 3 buah saluran sekunder. Irigasi lokal. Sistem ini air didistribusikan dengan cara pipanisasi. Di sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu. Namun air yang disebar hanya terbatas sekali atau secara lokal. Irigasi dengan penyemprotan. Penyemprotan biasanya dipakai penyemprotan air atau sprinkler. Air yang disemprotkan seperti kabut, sehingga tanaman mendapat air dari atas. Daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke akar. Irigasi tradisional dengan ember. Di sini diperlukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Di samping itu juga pemborosan tenaga kerja yang harus menenteng ember. Irigasi pompa air. Air di dalam dasi sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau, irigasi ini dapat terus mengairi sawah. Yang terakhir, irigasi tanah kering dengan terasisasi. Di Afrika yang kering dipakai sistem ini. Terasisasi dipakai untuk distribusi air.
Sekian dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.